Salam misioner. Halo adik-adik kami, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia bersama mama, bersama papa, bersama kakak dan juga adik. Nah, hari ini kita akan belajar bersama seperti minggu-minggu sebelumnya. Tema minggu ini tentang jangan membuli. Ayo, siapa ini yang di sekolah sering membuli teman-temannya? Atau jangan-jangan justru dibully? Nah, hari ini kita belajar sabda Tuhan tentang jangan membuli. Hari ini kakak tidak sendirian, kakak ditemani juga oleh kakak-kakak KKI, ada Kak Stephen dan kawan-kawan dari KKI Probolinggo, dan juga ditemani adik-adik dari Paroki Lumajang. Nah, adik-adik dari Paroki Lumajang, ada adik Sheryl, ada adik Vincent, ada adik Vian, ada adik Karissa. Dan nanti renungan akan dibawakan oleh Frater Ronald dari Seminari Tinggi Giovanni Malang. Dan hari ini kita akan mendapatkan berkat dari Romo Paulus Fajar Ariwiyatno selaku dengan pastor rekan Paroki Lumajang. Nah, seperti apa pembinaan minggu ini? Langsung aja yuk ikutin terus videonya bersama kita. Halo teman-teman kami, nama saya Sheryl dari Paroki Maria Ratu Damai Lumajang. Marilah kita berdoa dulu sebelum memulai acara sekami hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, dan berkatilah kegiatan sekami hari ini, agar kami bisa semakin dekat dengan Engkau, mengerti akan cinta kasih-Mu, dan belajar untuk saling mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam misioner. Perkenalkan, nama saya Vincentius Orlando dari Paroki Maria Ratu Damai Lumajang. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau." Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau.
Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dimuliakanlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Frater. Saya Frater Pascalis Ronaldo, biasa dipanggil Frater Pascalis. Adik-adik, dalam minggu ini Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak menghakimi. Yesus lebih mengajarkan kepada kita untuk berbuat kasih. Kasih ditunjukkan oleh Yesus lewat pengampunan. Bagaimana Yesus mengampuni wanita yang berdosa, yang sudah berbuat zina. Yesus mengampuninya dengan tidak melemparinya dengan batu, walaupun orang-orang memaksa Yesus untuk melemparinya dengan batu. Kalimat yang diucapkan Yesus sungguh membuat kita mengoreksi diri kita, melihat lagi bagaimana selama ini kita bersikap dengan orang lain. Jika kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang melempar batu lebih dulu. Dari kata-kata ini, Yesus ingin menunjukkan bagaimana bahwa semua orang itu berdosa. Ketika semua orang itu berdosa dan memiliki kesalahan, kita tidak boleh melihat orang lain dan kesalahannya itu sebagai sesuatu yang harus dipersalahkan. Yesus ingin menunjukkan bagaimana kita harus mengasihi orang lain, harus mengampuni orang lain, walau kita sendiri berdosa. Yesus saja yang tidak berbuat dosa bisa mengampuni, masa kita yang memiliki dosa tidak bisa mengampuni? Nah, disinilah kita belajar dari Yesus bagaimana kita bersikap dengan orang lain. Kita harus menjadi orang yang mengasihi, kita harus mengampuni, kita jangan menuduh orang lain. Kalau ada teman yang berbuat salah, jangan kita menuduhnya, jangan juga kita menghukumnya. Yesus tidak mengajarkan hal seperti itu, tetapi Yesus ingin memberikan contoh bagaimana ia mengampuni. Kita juga harus demikian, kita harus mau mengampuni, memberikan kasih kita kepada orang lain, dan juga kita merangkul teman kita yang bersalah. Kalau ada teman yang bersalah, jangan kita kucilkan ataupun jangan kita asingkan, bahkan kita jauhi atau kita tidak anggap teman. Karena Yesus sendiri tetap menganggap wanita ini sebagai temannya. Yesus mengampuni dosanya dan membiarkannya mengalami kasih Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai murid-murid Yesus, marilah kita belajar dari Yesus bagaimana cara kita mengampuni dan mengasihi, seperti dalam Injil hari ini. Terima kasih adik-adik, salam misioner. Halo teman-teman, nama saya Vian dari Paroki Maria Ratu Damai Lumajang. Ayat emas hari ini adalah: barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Kita ulang lagi ya. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Bagaimana teman-teman? Kita ulang sekali lagi ya. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Terima kasih, berkah dalam. Halo teman-teman, nama saya Karisa dari Paroki Maria Ratu Damai Lumajang. Sebelum menutup kegiatan sekami pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi orang lain dan tidak main hakim sendiri ketika melihat orang lain berbuat salah. Sebentar lagi kami mau menutup sesi pada hari ini. Biarkan firman dan renungan hari ini
bisa menjadi berkat di hati para pendengar. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari kita sekarang mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga teman-teman sekalian dalam segala aktivitas dan usaha dan segala niat baik senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat dalam. Nah, gimana adik-adik pembinaan minggu ini? Kira-kira adik-adik sudah mengerti nggak ya firman Tuhan, ayat emas, dan renungan yang disampaikan pada hari ini? Semoga apa yang boleh kita lakukan pada hari ini memberikan dampak positif untuk adik-adik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti kita di kami Keuskupan Malang minggu depan. Sampai jumpa dan salam misioner.